Uang kuliah tunggal di sejumlah perguruan tinggi negeri lagi pada naik nih positive people. Emang awalnya gimana sih kok bisa naik ugal-ugalan gini? Melansir dari CNN Indonesia, kenaikan UKT di berbagai PTN ini tak lepas dari status perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau PTNBH. Di mana dengan status ini PTNBH mempunyai otonomi terhadap pengelolaan sumber daya termasuk penentuan biaya pendidikan yang selama ini dapat subsidi dari pemerintah ya. Selain biaya pendidikan, PTNBH juga punya keleluasaan dalam pola pelaporan keuangan. Mereka juga punya ruang untuk menentukan program studi yang akan mereka buka. Hingga saat ini ada 21 PTN yang berstatus PTNBH. Sejumlah kampus lain juga sedang bersiap untuk mendapatkan status PTNBH tersebut. Karena hal itulah makanya kampus ini bisa menaikkan biaya pendidikan atau UKT mereka. Katanya sih kenaikan tersebut harus dikomunikasikan dengan Kementerian Pendidikan terlebih dahulu. Nah kalau udah naik gini, itu artinya pemerintah ini udah tahu, udah setuju ada kenaikan di PTN-PTN tersebut. Wow, jadi pemerintah nggak boleh lepas tangan dong. Pemerintah melalui PLT Sekjen Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Sri Cahyandri menyebut jika perguruan tinggi ini bukanlah kewajiban atau bukan wajib, yaitu kebutuhan tersier ya kalau nggak salah. Wah, itu artinya pemerintah lepas tangan dong dengan kenaikan ini, kayak ngebiarin anak-anak orang miskin yang orang-orang miskin tuh nggak perlu kuliah, nggak usah deh kuliah hanya untuk orang kaya bos. Bahkan orang yang kelas menengah juga pasti bakal tercekik dengan kenaikan UKT yang ugal-ugalan kayak gini. Waduh, padahal pendidikan bagus itu untuk menyambut Indonesia Emas 2045 loh. Negara tetangga Singapura aja mengalokasikan 20% APBN-nya untuk pendidikan. Korea Selatan ini juga merintis untuk menjadi negara maju seperti sekarang ini dengan memprioritaskan pendidikan tinggi buat rakyatnya. Jadi tahu kan gimana manfaatnya pendidikan tinggi itu bagi rakyatnya lah. Kalau kita harapannya Indonesia Emas, gimana dong kalau anak-anak kita nggak bisa sampai perguruan tinggi? Ya kalau pemerintah kurang berpihak kepada pendidikan anak-anak Indonesia kayak gini, utamanya buat kelas menengah ke bawah, ya mau gimana lagi? Mungkin pemerintah punya prioritas lain sehingga pendidikan di nomor sekian kan lah, nggak jadi prioritas utama. Ya inilah kebijakan politik, dampak dari pilihan politik adalah ya hal-hal kayak gini, kebijakan kayak gini ya. Gimana kalau UKT naik, mencekik nggak? Tapi kalau buat orang tua muda yang anak-anaknya masih kecil, ada beberapa negara yang biaya pendidikannya murah loh. Nah mulai dari sini persiapin aja anak-anaknya ini untuk bisa kuliah di sana. Di Turki dan Jerman aja uang kuliah bulanannya 600 ribuan. Ada Thailand, Meksiko hingga Brasil yang biaya kuliahnya juga lumayan terjangkau. Bahkan di negara tetangga kita nih kayak Brunei Darussalam, warganya yang kuliah dapat uang bulanan sampai 3 jutaan. Kuliahnya tuh gratis di Brunei. Jadi mulai sekarang udah mulai masukkan les-les anak kita atau cari-cari tempat-tempat les agar anak-anak kita bisa, mungkin kita kuliahkan aja sekalian ke luar negeri. Karena ya itu tadi, karena biayanya UKT itu tinggi banget kenaikannya. Misalnya kayak gue pernah baca, misalnya dia keperawatan atau kebidanan gitu, dari yang 25 juta per semester menjadi 150 jutaan atau 125 jutaan. Itu kan wah, kenapa nggak sekalian keluar negeri aja gitu kan ya, kalau dengan biaya segitu gitu. Bahkan di negara-negara maju juga udah sebagian murah dan terjangkau gitu. Nah kalau pemerintah kita nggak mempersiapkan pendidikan buat anak-anak kita, ya gimana ya, kita aja yang mempersiapkan buat anak-anak kita. Buat positive people semua yang kena dampak dari UKT ini, boleh tolong kenaikan UKT ini tolong tulis di komentar gitu ya, gimana kenaikannya berapa dan lain sebagainya, sangat mencekik atau enggak gitu kan ya. Mudah-mudahan pemerintah juga segeralah memberikan solusi terbaik, karena ya pendidikan ini emang investasi gitu loh, investasi jangka panjang. Emang hasilnya nggak akan dirasakan sekarang ini, tapi ya nanti gitu kan ya. Terus jangankan tadi uang UKT yang naik segitu, yang gua aja waktu kuliah uang UKT-nya seberapa aja juga udah ngos-ngosan ya, orang tua ngebiayai, terus sekarang naiknya sebegitu tingginya gitu. Maksud gue wah luar biasa. Nah gue juga nggak ngerti juga nih soal, kalau seharusnya tuh UKT kan dari awal sampai akhir itu tuh akan flat. Misalnya kalau kita kena UKT misalnya 1 juta, ya berarti selama 4 tahun kita kuliah itu 8 semester, ya kita akan kena biaya 1 juta itu per semester.
Nah, kenapa ini kok bisa naik juga? Nah, ini gue juga nggak ngerti. Gue pikir yang naik itu kayak mahasiswa baru gitu kan, misalnya mahasiswa baru, ternyata kayak yang mahasiswa lama itu tadi kena kenaikan. Nah, menurut teman-teman Positive People gimana komentarnya? Apa yang harus perlu dilakukan oleh pemerintah gitu ya? Pasti ya kalau harapan gue pendidikan ini terjangkau ya buat semuanya gitu kan, apalagi untuk warga kurang mampu, karena gue pernah baca emang pendidikan itu pemutus mata rantai kemiskinan gitu kan. Kalau ada anaknya yang kuliah, insya Allah bisa bekerja dengan memiliki kerjaan yang lebih baik gitu kan, kesempatan untuk memperbaiki hidupnya lebih baik. Terus ini kok jadi panjang ya ngomongnya. Terus gini, kenapa kok perguruan tinggi itu tadi, kenapa kalau nggak punya uang nggak usah kuliah gitu? Maksudnya kayak kalau nggak mampu nggak usah kuliah, itu kebutuhan tersier gitu. Terus yang kuliah hanya orang-orang yang kaya berduit. Nah, yaitu gimana orang-orang yang di kelas menengah ke bawah ini bisa memperbaiki kehidupannya lah. Wong syarat untuk bekerja aja sekarang minimal S1 gitu kan, banyak kan adalah minimal S1 lah. Gimana mereka gitu kan, ya berarti mereka akan terjebak di strata atau di garis itu terus tanpa bisa memperbaiki kehidupan mereka lewat pendidikan. Ya, kita nggak tahu itu kebijakan politik ya. Kita tunggu aja supaya mungkin ada perubahan, ada kebaikan, atau mungkin di pemerintahannya nanti Prabowo bisa lebih concern lagi terhadap pendidikan untuk Indonesia Emas 2024. Ya, kita doain aja ya. Terima kasih, jangan lupa subscribe.